Ada hal menarik saat Persija menghantam PSM Makassar 4-2 di Stadion Patriot Candrabaga. Bukan hanya skor besar yang menarik, tapi ada hal menarik yang pantas kita kupas di video ini. Oke, lihat saja di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita kembali membahas Persija Jakarta. Ada hal menarik yang ingin saya kupas soal Persija saat melawan PSM Makassar. Akhirnya Persija memuncaki klasemen Liga 1 sebelum Persib bermain. Dan Persija menunjukkan kelasnya. Persija berhasil mengakhiri masalah mungkin ya. Masalah mencetak gol. Masalah yang selama ini cukup menjadi problem untuk Thomas Doll dalam meraih hasil maksimal. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya bahwa masalah Persija yaitu finishing. Dan itu ditentukan oleh pilihan pemain. Dan Thomas Doll sepertinya memang ingin menghukum pemain. Dalam hal ini Kemencik ya. Setelah diberi kepercayaan beberapa pertandingan, Kemencik belum juga berhasil memperbaiki ketajamannya. Dan di pertandingan melawan PSM, Thomas Doll benar-benar melakukan perubahan baru. Dia mempercayakan lini depan kepada Aji Saka. Maksud saya Aji Kusuma. Aji Kusuma mencetak 2 gol. Selain Yusuf Abdul Hela 2 gol juga di pertandingan melawan PSM. Nah, saya ingin mengupas soal pemain muda Persija. Ini luar biasa saat menghadapi PSM. Persija mayoritas diperkuat oleh pemain muda. Di belakang kita tahu ada Marco Ferrari, Hansamu Yama. Lalu di tengah ada Reski Fandi, Hanif Sabandi, Afrianto Niko, ada juga Aji Kusuma tentunya yang menjadi harapan baru untuk Persija meraih meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Mengapa pemain muda Persija luar biasa? Saya melihat background mereka yaitu memang usia mereka muda ya, tapi mereka memang tumbuh dari akademi yang bagus. Contohnya Aji Kusuma merupakan pemain asal Pekanbaru. Dia sudah malang melintang di beberapa klub di usia mudanya ya. Di usia 23 tahun dia sudah memperkuat beberapa klub. Sebelum ke Persija dia memperkuat Persiba Balikpapan. Dan dia pindah dan beruntung ya dia mendapatkan durian runtuh dari Persiba yang di Liga 2 yang tidak jelas, dia gabung dengan Persija. Dan Thomas Doll memberinya kesempatan. Thomas Doll tidak melihat kebintangan, tapi dia memang ingin melihat pemain yang ngotot. Dan saat latihan dia melihat bahwa Aji Kusuma tampil cukup ngotot untuk Persija. Inilah mengapa dia dipilih. Saya tertarik dengan pemain-pemain muda Persija karena di usia muda mereka sudah jadi pilar untuk Persija. Ini sinyal yang bagus untuk Persija yang di masa lalu kurang memberi tempat kepada pemain muda. Memang ada Bambang Pamungkas atau beberapa pemain muda yang besar dengan Persija, tapi sempat juga Persija lebih banyak menggunakan pemain-pemain yang sudah jadi. Sekarang Persija kembali menggunakan percaya kepada pemain-pemain muda dan ini bagus.
ini juga bagus untuk pembinaan sepak bola Indonesia ya, karena pemain muda lah yang nantinya akan menjadi pilar untuk timnas Indonesia. Kita bahas waktu lawan PSM. Memang Thomas Doll unggul secara taktik. Dia cerdas, dia tahu PSM punya pertahanan yang kuat. Sebelum lawan Persija, PSM hanya kebobolan, mereka menjadi tim dengan kebobolan sedikit. Tapi saat melawan Persija, Persija bisa membobol mereka dengan 4 gol sekaligus. Ini uh, kemasukan yang cukup banyak untuk tim kuat seperti PSM yang memiliki pemain-pemain bagus di lini pertahanan. Tapi justru di pertandingan kemarin, Thomas Doll sudah mengevaluasi. Dia menempatkan banyak pemain muda yang cepat. Salah satu evaluasinya ya Rio Fahmi, juga pemain muda, diganti Afrianto Niko di sebelah kanan. Lalu ada juga pemain muda lainnya, Firza Andika di sebelah kiri dan Reski Pandi di tengah. Rupanya pemain-pemain muda Persija ini cukup membuat repot lini belakang PSM. Saat melawan Persija, PSM pun menggunakan 3 back. Sama-sama menggunakan 3 back. Dan fullback mereka agak maju ke depan sehingga menjadi formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Kedua-duanya sama-sama 3-4-3. Tapi lini tengah Persija ternyata lebih mobile. Riza Andika, Rizky Fandi, ditambah Rico Simanjuntak, pemain yang senior tapi masih lincah di pertandingan ini, mampu memborbardir Persija dengan bagus. Persija berhasil mencetak gol berkat kelengahan pemain-pemain PSM. Jebakan offside mereka tidak berjalan dengan baik. Memang pelatih PSM Bernardo Tavares bilang bahwa hampir semua gol Persija berbau offside, tapi saya lihat memang cukup tipis ya. Tapi memang pergerakan pemain Persija, pemain-pemain muda Persija lebih bagus dalam menerobos pertahanan lawan. Ini di luar prediksi saya karena sebelumnya saya bilang bahwa lini tengah PSM yang lebih bagus, tapi ternyata pemain muda Persija bisa mengungguli lini tengah PSM. Meskipun PSM beberapa kali punya beberapa peluang dan mereka menurunkan skuad terbaik di lini depan. Ada Nambu, ada Everton, dan Ramadan Sananta. Cuman Persija sangat kompak dan mampu meredam serangan-serangan PSM. Kedepannya tentu ini jadi tugas Thomas Doll karena bagus di satu pertandingan, utamanya Aji Kusuma, bagus di satu pertandingan saja tidak cukup. Dia harus terus konsisten. Bagaimana caranya konsisten? Ya, dia harus terus diberi tempat sebagai starter. Di laga besar, di laga melawan PSM, Aji Kusuma bisa membuktikan diri pantas menjadi starter. Dan inilah saya pikir ke depannya Thomas Doll harus memberi percayaan kepada pemain muda lebih banyak. Kebetulan Persija memang banyak pemain muda. Hanya saja Cahya Supriyadi ya masih kalah dengan Andri Tani ya. Dan itu masih bisa dipengerti karena senioritas dan kapten Andri Tani memang lebih baik. Kalau tidak, 11 pemain di lapangan bisa diisi oleh pemain muda. Sekedar informasi, rata-rata pemain Persija memiliki usia 24,5
4,5 tahun. Paling muda mungkin di Liga 1 ya. Berbeda dengan Bali United yang kebanyakan pemain tua, 28,7 rata-rata usia mereka. Jadi ini menjadi sinyal yang bagus untuk Persija, mampu melahirkan pemain-pemain muda yang bagus, yang langsung jadi pilar dan memberi pengaruh ke pertandingan, memberi pengaruh kepada permainan mereka. Demikian teman-teman ulasan saya soal pemain-pemain muda Persija yang luar biasa. Kita harapkan mereka lebih luar biasa lagi agar menjadi kedepannya mungkin jadi pilar Indonesia meraih mimpi lebih tinggi di sepak bola dunia. Terima kasih dan salam olahraga.